Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami menyadari begitu banyak dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Maka pada saat ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan, senantiasa penyucian yang daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian penyesalan NKB nomor 23 ayat 1, di dalam kasih yang teguh. Kepada kita sekalian yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita kepadanya, firman Tuhan sebagai berita anugerah di dalam kitab Yesaya 43 ayatnya ke-25, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Mari kita mainkan nyanyian syukur PKJ nomor 38 ayat 1, dosa dunia hapuslah. Jemaat dimohon berdiri. Hidup baru bagi kita sekalian dalam Efesus 4 ayatnya 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nyanyian kesanggupan PKJ nomor 200, Ku diubahmu. Yesus
Bacaan Alkitab pada pagi hari ini, yang berbahagialah ia mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami, yang selalu senantiasa menjaga, mengurapi dan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, di mana kami diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bapa, kami meminta ampun atas segala dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat selama ini, sehingga kami meminta ampun dan didayakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus kami dipercaya. Bapa, kami mau membuka ibadah kami, kiranya Tuhan yang mengurapi hamba, kiranya Tuhan yang berotoritas setiap bibir dan lidah hamba. Apapun yang hamba sampaikan kepada saudara-saudari di tempat ini, mereka dapat bertumbuh secara roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan berikan kami metanoia-Mu, pemahaman dan pengertian untuk belajar tentang kebenaran firman. Kami buka ibadah kami Tuhan, kami landaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Satu kehormatan bagi saya bisa melayani saudara-saudari di tempat ini. Sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, saya mau bertanya pada saudara, siapa di tempat ini yang sedang atau lagi merasa lelah secara fisik ataupun emosional? Kalau ada, boleh tunjuk tangannya. Atau saudara sedang menantikan sesuatu atau menantikan perubahan diri secara pribadi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada? Puji Tuhan, beri kemuliaan Tuhan. Segera kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-5 sampai ke-26. Kita akan memasuki satu perikop ini yang menceritakan di mana Yesus yang 100% Tuhan, tetapi dia juga menunjukkan bahwasannya dia juga 100% manusia dan dia juga bisa merasa lelah. Saya akan kasih tahu kepada saudara, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah It's fine to feel tired, atau nggak apa-apa merasa lelah. Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai 26. It's fine to feel tired. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Saudaraku, perhatiin baik-baik, di mana Yakub adalah yang dianggap sebagai bapa Israel. Nah, saudara, kalau kita lihat, Yakub pernah dikejar oleh siapa? Esau, kakaknya. Kenapa dia dikejar? Karena Yakub mengambil hak sulung kakaknya. Pada saat Yakub tahu bahwasanya dirinya dikejar oleh Esau, kakaknya, ia berlari ke satu jalan dan ia bertemu dengan malaikat Tuhan. Dan di mana pada saat itu malaikat itu bertanding dengan Yakub seharian sehingga pangkal pahanya patah. Maka dari situ cikal bakal namanya Israel. Nah, kita lanjut ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan
Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Saudara perhatiin baik-baik ya. Dikatakan bahwa Yesus feel tired atau Yesus sedang merasa lelah. Dikatakan Yesus pada saat itu sedang sibuk atau seharian dia pelayanan dari tempat ke tempat dalam perjalanannya. Pada waktu itu menunjukkan afternoon atau siang hari, atau di dalam lembaga Alkitab Indonesia dikatakan di sini pukul 12 siang. Nah, jadi dari pagi hari dia pelayanan, Tuhan Yesus merasa kecapean. Nah, saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang kita juga pernah bekerja atau kita sedang sibuk dengan rutinitas kita, aktivitas kita, kita juga bisa merasa lelah. Saat kita merasa lelah, apa yang akan terjadi? Coba tanya pada diri masing-masing. Kita akan lanjut ayatnya yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perhatiin baik-baik. Jadi waktu Yesus capek, dia mengambil waktunya untuk duduk sendiri. Biasanya Yesus kemana-mana bareng-bareng sama-sama dengan murid. Tapi kali ini saudara perhatiin, Yesus minta his own time. Dia minta waktunya untuk sendiri. Dia minta waktunya untuk istirahat. Dia minta waktunya untuk bersama dengan Bapaknya yang di atas kerajaan surga. Nah, kadang-kadang saya mau bilang sama saudara, kalau orang capek, orang paling gampang apa? Emosi. Nah, itu sebabnya kita harus belajar dari Yesus. Kita harus belajar dari kisah ini. Ketika Yesus capek, dia mengambil sikap untuk sendiri. Dia mau recovery, memulihkan dirinya kembali. Dia membangun hubungannya dengan Bapa yang di surga. Nah, itu juga mau bilang sama saudara, saat saudara letih, saudara capek, stop, pegang handphonemu, stop, silent handphonemu, stop, coba lihat WhatsApp, stop dulu. Coba ambil waktumu untuk istirahat. Datang dan rasakan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ayatnya yang ke-8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, aku perhatiin baik. Jadi di dalam orang Yahudi dengan Samaria ini, orang Samaria itu ada perbedaan. Orang Yahudi merasa jauh lebih baik. Orang Yahudi merasa hastanya lebih di atas, dan orang Samaria lebih di bawah. Itu dianggap orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap mereka itu ras yang superior, gitu, atau orang yang ras yang dispesialkan oleh Tuhan. Nah, maka ada kesenjangan kasta. Orang Samaria merasa orang Yahudi melihat orang Samaria lebih rendah. Nah, maka itu saya mau bilang, rasisme sudah ada sejak zaman dahulu, bukan baru-baru ini. Makanya Tuhan mau melayani itu lewat etnis, dia mau melayani lewat nationality, kebangsaan. Dia tidak, misalnya kayak Tuhan mau melayani saya saja karena mungkin saya tinggi, nggak mau melayani si Yahudi karena dia punya, bukan. Tuhan menyamai semua kita anak-anak. Ayat yang 10,
Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus padanya, "Akulah Dia yang berkata-kata dengan kau." Saya akan memberikan pada saudara 2 poin. Yang pertama, Yesus lebih memilih untuk datang secara khusus dengan wanita ini. Jadi poin pertama, Yesus melayani lewat etnis. Yang dimana saudara tahu perempuan ini merasa dirinya itu gak layak oleh siapapun, tetapi yang dia ini orang Samaria, dia merasa dia gak layak. Yang pertama untuk ditolong, yang kedua dia merasa kalau dia orang Samaria. Nah, kenapa begitu? Karena kita bisa lihat kenapa dia mengambil air pada pukul jam 12. Karena dia merasa malu. Dia gak mau bertemu dengan orang banyak. Pada saat zaman dulu, orang-orang kalau mau mengambil air, menimba air, itu pada pagi hari. Kenapa? Karena belum ada matahari. Tetapi perempuan Samaria ini, dia mengambil air pada siang hari. Nah, pada saat itu juga, karena Tuhan tahu dia butuh pertolongan, Tuhan
menolong dia, Tuhan datang sendiri kepadanya. Dan perempuan itu tidak menunggu untuk Tuhan tolong aku, tetapi Tuhan sendiri yang datang kepadanya. Nah, gimana kita bisa lihat yang tadi orang Samaria ini ngomong bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, di mana perempuan ini dianggap hina oleh orang Yahudi. Maka itu dia mengambil air itu di siang hari. Lanjut poin yang kedua, Yesus adalah Kristus, Sang Mesias. Your Savior in your head's time. Ingat, Kristus dalam bahasa Yunani itu Kristos, yang artinya yang diurapi. Saya mau bilang sama saudara, dikatakan wanita ini dia mau kalau Mesias yang datang ngomong sama dia. Tetapi kata Yesus di ayatnya yang ke-26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Nah, di dalam kitab Markus, di mana Yesus yang murid-muridnya berkata, siapakah engkau? Tetapi Yesus tidak duluan mengomongkan aku Mesias. Yang akhirnya Petruslah yang mengatakan bahwasanya engkau Mesias. Tetapi kali ini kita bisa lihat di mana Yesus datang langsung sama perempuan yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Dia berkata, I am he, akulah dia. Nah, saudara, di mana orang Samaria ini, perempuan Samaria ini sudah bergonta-ganti laki-laki, suami, 5 suami, dan yang ke-6 juga kita bisa lihat itu yang dikatakan di sini tadi bukan pasangan dia, tetapi itu sedang bersama-sama mempunyai hubungan. Nah, saudara tahu lelaki yang ketujuhnya siapa yang datang pada dia? Kalau kita bisa lihat di mana Allah sedang dalam penciptaannya, manusia itu diciptakan hari ke-6 dan hari yang ke-7 itulah hari Tuhan. Makanya kita bisa lihat di mana kalau saudara sedang letih, lelah, coba yang sering kita dengar dari mungkin ibu serama atau dosen-dosen lain, coba kalau kita sedang capek atau ada masalah, mungkin beberapa dari kita nggak tahu gitu, mau ngapain. Tetapi kali ini saya mau menekankan, coba ambil waktu kita untuk istirahat, coba kita tinggalkan dulu handphone kita sendiri ambil sikap kita coba berdoa. Jadi ada mungkin hadirat Tuhan yang kita rasakan. Jadi pribadi kita dapat menjadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Jadi terima kasih, demikian firman Tuhan. Saya undang saudara-saudari di tempat ini, kita akan mengakui iman rasuli kita. Kita akui pengakuan iman rasuli, kita akan mengucapkan bersama-sama. Akulah dari